Selamat bertemu kembali teman-teman. Ini adalah bagian yang terakhir, bagian keempat dari review Villa Griya Ciptaningati. Kita naik dari sungai tadi itu, ada jalan naik menuju ke pintu bagian belakang, pintu keluar. Memang bukan akses untuk keluar masuk, tetapi pintu di bagian belakang itu ada portalnya kalau tidak salah tadi diceritakan oleh Ibu Tea ya. Ini ada di sawah-sawah itu ada kendi raksasa ya, kendi besar sebagai ornamen di tengah-tengah sawah ya, sebagai hiasan di tengah-tengah sawah. Ini sawahnya menghijau, bagus sekali ya, indah. Di sana ada gunung ya, saya tidak tahu apakah betul Gunung Penanggungan. Ini sedang dibangun villa juga ya, bungalow, lantai 2, bentuknya segitiga gitu ya, segitiga seperti karya Romo Mangun ya. Kalau di Jogja itu bentuk seperti ini, seperti karya Romo Mangun, arsitek dari Yogyakarta. Ini jalannya sudah dicor beton ya, jalannya sudah dicor beton. Nah, itu ada ornamen juga bentuk wayang ya, topeng ya, bentuk topeng wayang. Ada beberapa unit ya, ini kebetulan yang berdekatan, 2 unit berlantai 2, rumah segitiga, masih dalam proses pembangunan nampaknya ya, masih belum 100% jadi sehingga belum bisa ditempati. Kemudian di sebelahnya ini juga ada bangunan baru yang baru dibangun begitu, sudah finishing ya, sudah hampir jadi. Kemudian ada ornamen patung. Kemudian di sebelah luarnya ini ada pemandangan sawah menghijau begitu, indah ya. Kalau kita menginap di tengah sawah begitu, pemandangannya sawah itu indah sekali pemandangannya. Kemudian ini karena jauh dari rumah induk yang di atas tadi, maka di sini juga disediakan kolam renang, juga masih dalam proses pembangunan ya, belum selesai. Kemudian di tepi-tepinya ada banyak patung ya, beberapa patung di tepi-tepinya. Mungkin nanti kalau sudah jadi itu nampaknya ada patung-patung itu membawa guci ya, guci itu nanti kemungkinan akan bisa keluar airnya ya, keluar airnya dari guci-guci, seolah-olah ditumpahkan oleh apa ya, ini patung dewa dewi begitu ya, jadi patung dari dewa dewi. Nanti kalau sudah jadi akan air ditumpahkan dari guci-guci yang dibawa. Kemudian ini rumah besar, entah ini aula ataupun kamar ya, saya kurang tahu, tapi bentuknya besar dan dindingnya itu terbuat, atau pintunya terbuat dari kayu, kemudian dindingnya itu bata ekspos. Saya kira cukup cantik ya, cukup indah bangunan-bangunan di sini. Bangunan segitiga tadi kalau dari belakang nampak seperti itu, mengarah ke kolam renang gitu ya. Kolam renangnya juga ada patung-patung dewa dewi, kemudian di sana ada patung Buddha tidur ya, seperti di Mojokerto itu ada patung Buddha tidur emas. Di sini ada juga replikanya. Kalau sudah jadi akan nampak indah ya, akan nampak cantik sekali di kolam renang ini. Kemudian kita akan naik ya di jalan setapak itu, jalan yang di beton itu, kita akan naik, kita akan eksplorasi sampai batas akhir ya. Mungkin di belakang sana kita tidak tahu ada apa di belakang
lokasi villa ini. Ya, kita coba naik pelan-pelan. Ada ornamen gentong-gentong atau guci-guci diletakkan di tepi jalan setapak ini. Jalan setapak sudah dicor, kemudian hanya kiri kanannya belum ditanami. Mungkin nanti akan ditanam rumput nampaknya ya, sehingga akan nampak indah seperti yang di atas tadi ya. Nah, ini ada ornamen guci-guci. Kemudian ini rumah panggung ya, dibuat sealam ya, mungkin ya dari kayu-kayu, mungkin dibentuk kayu-kayu ranting dipakai untuk tangga begitu ya, atau untuk pembatas di lantai supaya tidak, kalau membawa anak tidak berbahaya begitu ya, sebagai pembatas. Ya, kita akan naik terus. Ya, ini belum jadi, saya kira ini masih dalam tahap pembangunan ya, pembuatan taman itu juga masih belum 100% jadi. Ada tempat bermain anak, kemudian ada gazebo kecil-kecil. Kemudian ini guci, banyak guci ditempatkan di tepi-tepi jalan setapak. Kemudian kita masuk, ini ada pendopo dengan kursi-kursi antik, kursi-kursi vintage ya, yang di dalam itu. Kalau yang di luar ini kursi kayu, kursi zaman dulu, model saya tidak tahu namanya ya, ini kursi-kursi vintage zaman dulu. Nampak sponnya itu tebal-tebal ya. Mungkin kalau pernah menjumpai atau pernah berkunjung ke keluarga yang rumahnya sudah lama begitu, barangkali ada kursi atau sofa semacam ini ya. Ini sepertinya tidak aslinya, tetapi dibuat seperti kursi vintage zaman dahulu. Ini nampaknya dipergunakan untuk ruang makan atau restoran ya. Jadi nanti di sini juga ada restoran, di yang rumah induk yang tadi, yang di atas tadi juga ada restoran ya untuk makan gitu. Ini nampak dibuat tradisional ya. Di sana ada banyak tempat-tempat makan yang terbuat dari tanah liat, dari lempung gitu ya. Banyak sekarang restoran atau rumah makan yang bernuansa masa lalu begitu ya, semacam ini. Nanti prasmanan mengambil masakan di meja-meja yang disediakan di tepi-tepi itu. Kemudian ya, ini kursi-kursi meja vintage zaman dulu. Kita keluar, di situ ada patung kuda. Kalau yang ini patung Loro Blonyo ya, di kiri dan kanan. Kemudian ini patung kuda dan dokar ya. Kalau roda 2 itu dokar, kalau roda 4 andong. Dulu simbah saya punya ini dokar di Situbondo. Simbah saya dulu di Situbondo punya dokar zaman itu, dipakai untuk ada ininya tangan kanan. Kepercayaan simbah itu diberikan dokar dan dijalankan untuk menarik ini, untuk memuat penumpang. Namanya daerahnya Widuri, sebetulnya masuk Bondowoso ya, antara Bondowoso Situbondo. Nah, ini patung kuda ini dari kayu, potongan kayu ditempel-tempel berbentuk kuda. Di depannya ada patung dewa dewi begitu ya. Mungkin zaman kerajaan dulu ya, zaman kerajaan entah Mojopahit atau Singosari atau kerajaan yang lain, yang ini model Jawa Timuran ya, model patung Jawa Timuran. Kemudian kita berlanjut ya, kita teruskan perjalanan, kita eksplorasi dari villa ini, Villa Gria Ciptanengati. Nah, ini wilayah yang disebut Garuda Mandala Nusantara. Tampak di sana Garuda memegang bumi ya, kemudian
ada patung Gajah Mada di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada patung proklamator kita, patung Bung Karno. Jadi ini adalah halaman Garuda Mandala Nusantara. Ya, kedua tokoh itu Gajah Mada dan Bung Karno itu mempersatukan Nusantara, kemudian diwujudkan dalam simbol negara kita, Garuda Pancasila. Jadi dulu Sumpah Palapa ada dari Gajah Mada untuk menyatukan negara kita, NKRI, yang sekarang kita pegang teguh sampai kapanpun, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tampak di latar belakang ada gunung-gunung, ya, sayang ditutupi sebagian dengan awan atau kabut. Kalau cerah itu akan indah. Tadi pagi nampak cerah, tapi sekarang awan atau kabut sudah turun gitu, ya, sehingga tertutup oleh awan. Ini nampaknya dipakai untuk upacara juga, ya. Ada tiang bendera begitu, ya, untuk upacara. Barangkali kalau ada rombongan yang mungkin tujuannya untuk, ya, salah satu acaranya upacara, maka lokasi ini menjadi lokasi yang strategis gitu, ya, lokasi yang cocok untuk upacara. Ya, nampak masih dalam proses pembangunan juga, ya. Material itu masih nampak belum dibersihkan, masih berserakan, sehingga mungkin nanti kalau sudah jadi 100% akan dibersihkan, ya. Kita lanjut lagi, ya, kita naik. Nah, nampak di belakang itu ada kafe, ya. Kafe, kata Bu Tea, itu sudah berjalan, ya. Masuknya katanya dari pintu belakang. Pintu belakang itu nanti kita lihat di mana lokasinya atau letaknya. Kafe di lantai 2 itu kan itu ada tangganya naik ke lantai 2. Kita lanjutkan lebih dulu perjalanan kita eksplorasi Villa Griya Ciptaningati. Kenapa indah di belakang persawahan itu, kalau menghijau atau nanti kalau sudah menguning, padi siap dipanen, itu nampak indah. Ini kalau malam hari kemarin kelihatan dari tempat kita reuni kita di Aula Wayang namanya. Itu kelihatan di sini ada lampu-lampunya, itu bisa dilihat dari atas, ya, dari tempat kita reuni tadi malam. Ya, ini namanya Garuda Mandala Nusantara, ya. Banyak mungkin kalau yang senang berfoto ini bisa dijadikan latar belakang foto. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, ya. Kita lanjutkan dulu. Kita akan menuju ke kafe, ya. Nah, ini ada air terjun kecil-kecil. Tadi kita mengeksplorasi sungai, ya, ada air terjun yang cukup besar dan tinggi, tapi di sini ada air terjun yang kecil juga karena persawahan, ya. Lampu-lampu ini antik, ya, unik, ditopang oleh, bahasa Jawanya itu luku, untuk mengolah atau membajak sawah. Luku yang mungkin sudah tidak terpakai, dipakai untuk tiang-tiang listrik di sepanjang jalan di villa ini. Nah, ini lokasi kafe, ya, kafe. Katanya pada saat pandemi ini sudah ditutup, ya, sudah tutup. Mungkin nanti akan dioperasikan kembali, dibenahi lebih dulu, ya. Naik di atas itu ada juga kafe di bawah dan di atas. Nah, ini ada patung-patung yang nampaknya baru sampai atau baru mendapat kiriman dari, entah pengrajinnya dari mana saya kurang tahu, tapi ini nampak
akan ditempatkan mungkin di lokasi lain ya, ada patung-patung yang masih dalam packing, belum dibuka dari packingnya, pengaman untuk pengiriman sehingga tidak pecah atau tidak kalau terguling tidak rusak begitu ya. Ada beberapa patung yang masih dalam packing, belum dibuka. Patung batu ya, patung batu biasanya kalau di Jawa Tengah itu di Mundilan itu pengrajin patung batu semacam ini. Mungkin di Jawa Timur juga ada ya, di Mojokerto atau di Trowulan di sana. Nah ini juga ada patung. Saya tidak tahu ini patung apa, kalau yang di sana nampak patung dari zaman kerajaan. Nah ini masih dalam proses pembangunan ya, material masih banyak yang berserakan, belum disingkirkan. Ini rumah-rumah mungkin meniru rumah adat di Nusantara, di negara kita ya. Atap dari kalau dulu namanya sirap, itu semacam sirap kulit kayu gitu ya, atau kayu lapis kalau yang buatan. Itu kafe dari kejauhan. Kemudian kita lanjutkan lebih dahulu, ini masih proses pembangunan sehingga banyak material-material. Itu pendopo nampaknya kalau tidak salah ada kursi-kursi, itu juga mungkin resto juga ya, atau mungkin untuk aula. Nah ini juga rumah mungkin rumah adat gitu. Ini patung-patung ya, mungkin zaman kerajaan ya, zaman kerajaan entah di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Di sana ada sapi, ada cikar gitu. Nah ini seperti tadi vintage, kursi-kursi zaman dulu, kursi vintage zaman dulu. Itu ada patung sapi menarik cikar itu. Cikar itu apa ya? Kereta pedati ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya cikar. Ini kursi-kursi dari kayu-kayu. Jadi memang kebanyakan di lokasi ini perabotnya dari kayu-kayu. Nah ini relief-relief yang meniru mungkin Borobudur ya, meniru relief candi-candi yang ada di tempat kita, entah Borobudur atau Prambanan mungkin ya, atau candi-candi di Jawa Timur. Griya Ciptaning Ati Pacet 2022, 1 tahun yang lalu ya. Ini sekarang 2023 Februari, kemarin tahun lalu 2022, berarti ini baru ya, nampak masih baru juga ya. Ini di Jogja itu ada di Museum Ulen Sentalu, itu ada relief semacam itu. Kemungkinan itu juga meniru dari atau replika dari Candi Borobudur. Nah ini kita masuk, ada pintu gerbang, kemudian di sana kita menjumpai patung, kemudian di atas itu ada stupa seperti di Candi Borobudur. Ini ada patung macam-macam, saya enggak begitu paham patung mungkin ada yang patung dari negara kita, barangkali ada yang dari negara lain, saya kurang paham. Kalau yang stupa itu jelas dari Borobudur, kemudian patung Buddha itu dari Borobudur juga. Oh ini nampang ya untuk foto berdua, nanti bisa di screenshot sebagai foto ya. Griya Ciptaning Ati
Ya, kita lihatkan di bagian belakang, di sana ada pintu gerbang untuk menuju ke lokasi ini. Tidak tahu lokasi namanya apa ya. Nah, itu gapura dari pintu belakang, gapura, dan ada pagarnya, ada pintu masuknya yang ditutup. Kemudian ada sungai yang mungkin yang tadi ada jembatan cinta itu mungkin berasal dari sini ya. Saya kira ini lebih tinggi dari sana sehingga mengalirnya ke arah yang tadi ada jembatan cinta tadi. Harusnya lebih deras yang sana ya, yang tadi di bawah tadi. Di sini nampak sungainya kecil, padahal tadi di bawah tadi nampak besar dan banyak batunya. Kemudian arusnya lebih deras yang di bawah tadi itu. Sudah semua ya, ini relief mungkin replika dari Candi Borobudur saya kira. Kemudian ada patung-patung ya, patung-patung mungkin pengrajin di Jawa Timur saya kira juga ada juga yang membuat ya, di Mojokerto kalau nggak salah, di Trowulan di sana. Griya Ciptaning Ati ya, saya kira luas dari villa ini cukup ya, sangat luas, 10 hektar itu sangat luas, termasuk sawah-sawahnya itu dimiliki oleh, saya tidak tahu dimiliki atau milik penduduk dan dikerjakan oleh penduduk, saya kurang tahu kepemilikan sawah yang ada di lokasi ini. Relief saya kira bagus sekali ya, relief menggambarkan kehidupan masa lalu ya. Ini saya kira mengambil replika dari Candi Borobudur, ada stupanya, kemudian ada patung Buddha gitu ya. Di atas juga ada stupa. Kemudian ini mungkin Buddha, saya tidak tahu, saya tidak bisa menjelaskan karena tidak paham ya. Di atas ada Ganesha. Kemudian ada Dwarapala ya, itu yang penjaga biasanya di pintu gerbang. Singosari itu ada patung Dwarapala yang besar ya, 2 kiri kanan. Nah, ini kiri kanan ada patung penjaga Ganesha yang di atas itu. Di atas ada Dwarapala lagi. Kemudian ada relief, saya kira replika dari relief Candi Borobudur ya. Ya, sebetulnya relief di Candi Borobudur itu menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pada saat itu ya. Mengandung filosofi yang merupakan ajaran dari agama Buddha saya kira ya. Ya, ini kompleks replika Candi Borobudur. Mungkin di gerbang tadi belum ada namanya, mungkin nanti kalau sudah jadi ada namanya, nama daerah di lokasi ini itu apa itu diberikan nama ya. Kita kembali turun ya, kembali ke lokasi rumah induk yang tadi kita awali ya. Kita berawal dari rumah induk, kemudian turun ke kali, kemudian itu satu video sendiri. Ini video yang terakhir dari rangkaian review dari Villa Griya Ciptaning Ati. Monggo silakan kalau melihat video ini bagus dan tertarik untuk bermalam atau menginap, bisa menghubungi Bu Thea atau Bu Iren ya, Bu Elizabeth, atau telepon yang tadi di bagian depan video yang pertama tadi ada nomor teleponnya, silahkan bisa dihubungi. Kita kembali ke tempat rumah induk ya, jadi ke tempat awal yang tadi ada kolam renang di atas tadi. Kita turun nanti akan menjumpai ketemu sungai yang tadi ada jembatan cinta. Nah, ini sungainya ya, ini saya kira terusan yang tadi dari tempat replika candi tadi ya, ketemunya di sini. Tapi nampak di sini banyak batu dan
harusnya lebih deras saya kira. Mungkin di sini karena lebih curam ya, lebih lebih terjal sehingga harusnya lebih deras. Saya kira semua sudah kita sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung lagi ke sini, atau kalau diundang oleh Mbak Tia atau Bu Iren ya, dengan senang hati kita akan ke sini lagi untuk menikmati suasana di villa ini, Villa Gria Ciptaningati. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan. Terima kasih.